berakhir di rumah yang bahkan tak menungguku datang. Kakakku dirayakan sepenuh hati, sedang aku cuma anak yang terlanjur hidup. Sejak kecil aku terbiasa memakai baju bekas kebesaran, makan paling akhir dan pura-pura sudah kenyang. Aku tumbuh dari sisa-sisa kasih sayang yang dibagi seadanya, belajar diam saat dibandingkan, belajar kuat saat tak dipeluk siapa-siapa. Katanya aku harus mengerti, Mama sudah lelah mengurus kakak, Ayah terlalu sibuk bekerja, dan aku jangan banyak meminta. Jadi aku mengecilkan diri supaya tak merepotkan siapapun, menjadi anak yang tak banyak bicara. Meski hati ini pelan-pelan hancur, aku rela jadi bayangan asal masih dianggap keluarga. Aku rela terus mengalah meski tak pernah dipilih juga, sampai hari tubuhku berdarah di jalan yang penuh hujan dan cahaya. Aku menyelamatkan adikku, tapi tak ada yang menyelamatkanku. Teleponku dianggap gangguan, tangisku kalah oleh pesta ulang tahun. Dan saat itu aku sadar, aku memang tak pernah diinginkan. Di rumah sakit yang dingin, aku membuka mata sendiri dan tak ada ibu menggenggam tanganku, tak ada ayah menunggu. Aku sadar hanya suara mesin dan langkah orang-orang asing. Lucunya yang hampir mati itu aku, tapi yang dirayakan tetap kakakku. Reno datang sambil menangis, meminta maaf dengan suara gemetar. Namun bahkan dia pun dipanggil pulang
sesuatu di dadaku ikut mati. Malam itu aku berhenti berharap, berhenti mengejar kasih yang tak pernah ada. Aku capek jadi anak tengah yang hidupnya cuma pelengkap keluarga. 2 minggu lagi aku wisuda. Setelah toga itu berpindah, aku akan pergi dari rumah itu tanpa membawa kebencian, karena bertahan di tempat yang tak pernah menginginkanmu adalah luka paling menyakitkan. Aku bukan lagi Ayu yang dulu, yang rela hancur demi dipeluk. Anak kecil itu sudah lelah menunggu dirinya dipilih. Kini aku akan pergi sendiri, membangun hidup tanpa sisa kasih. Kalau dunia tak memberiku aku lahir di rumah yang bahkan tak menungguku datang. Kakakku dirayakan sepenuh hati, sedang aku cuma anak yang terlanjur hidup. Sejak kecil aku terbiasa memakai baju bekas kebesaran, makan paling akhir dan pura-pura sudah kenyang. Aku tumbuh dari sisa-sisa kasih sayang yang dibagi seadanya. Belajar diam saat dibandingkan, belajar kuat saat tak dipeluk siapa-siapa. Katanya aku harus mengerti, Mama sudah lelah mengurus kakak, Ayah terlalu sibuk bekerja, dan aku jangan banyak meminta. Jadi aku mengecilkan diri supaya tak merepotkan siapapun, menjadi anak yang tak banyak bicara. Meski hati ini
Dan saat itu aku sadar, aku memang tak pernah diinginkan. Di rumah sakit yang dingin, aku membuka mata sendiri dan tak ada ibu menggenggam tanganku, tak ada ayah menunggu. Aku sadar hanya suara mesin dan langkah orang-orang asing. Lucunya yang hampir mati itu aku, tapi yang dirayakan tetap kakakku. Reno datang sambil menangis, meminta maaf dengan suara gemetar. Namun bahkan dia pun dipanggil pulang sebelum lama tinggal. Dan saat pintu itu tertutup, sesuatu di dadaku ikut mati. Malam itu aku berhenti berharap, berhenti mengejar kasih yang tak pernah ada. Aku capek jadi anak tengah yang hidupnya cuma pelengkap keluarga. 2 minggu lagi aku wisuda. Setelah toga itu berpindah, aku akan pergi dari rumah itu tanpa membawa kebencian, karena bertahan di tempat yang tak pernah menginginkanmu adalah luka paling menyakitkan. Aku bukan lagi Ayu yang dulu, yang rela hancur demi dipeluk. Anak kecil itu sudah lelah menunggu dirinya dipilih. Kini aku akan pergi sendiri, membangun hidup tanpa sisa kasih. Kalau dunia tak memberiku. Aku lahir di rumah yang bahkan tak menungguku datang. Kakakku dirayakan sepenuh hati, sedang aku cuma anak yang terlanjur hidup. Sejak kecil aku terbiasa
memakai baju bekas kebesaran, makan paling akhir dan pura-pura sudah kenyang. Aku tumbuh dari sisa-sisa kasih sayang yang dibagi seadanya, belajar diam saat dibandingkan, belajar kuat saat tak dipeluk siapa-siapa. Katanya aku harus mengerti, Mama sudah lelah mengurus kakak, Ayah terlalu sibuk bekerja, dan aku jangan banyak meminta. Jadi aku mengecilkan diri supaya tak merepotkan siapapun, menjadi anak yang tak banyak bicara, meski hati ini pelan-pelan hancur. Aku rela jadi bayangan asal masih dianggap keluarga. Aku rela terus mengalah, meski tak pernah dipilih juga, sampai hari tubuhku berdarah di jalan yang penuh hujan dan cahaya. Aku menyelamatkan adikku, tapi tak ada yang menyelamatkanku. Teleponku dianggap gangguan, tangisku kalah oleh pesta ulang tahun, dan saat itu aku sadar aku memang tak pernah diinginkan. Di rumah sakit yang dingin, aku membuka mata sendiri dan tak ada ibu menggenggam tanganku, tak ada ayah menunggu. Aku sadar hanya suara mesin dan langkah orang-orang asing. Lucunya yang hampir mati itu aku, tapi yang dirayakan tetap kakakku. Reno datang sambil menangis, meminta maaf dengan suara gemetar. Namun bahkan dia pun dipanggil pulang sebelum lama tinggal. Dan saat pintu itu tertutup, sesuatu di dadaku ikut mati. Malam itu aku berhenti berharap
akan pergi dari rumah itu tanpa membawa kebencian, karena bertahan di tempat yang tak pernah menginginkanmu adalah luka paling menyakitkan. Aku bukan lagi Ayu yang dulu, yang rela hancur demi dipeluk. Anak kecil itu sudah lelah menunggu dirinya dipilih. Kini aku akan pergi sendiri, membangun hidup tanpa sisa kasih. Kalau dunia tak memberiku aku lahir di rumah yang bahkan tak menungguku datang. Kakakku dirayakan sepenuh hati, sedang aku cuma anak yang terlanjur hidup. Sejak kecil aku terbiasa memakai baju bekas kebesaran, makan paling akhir dan pura-pura sudah kenyang. Aku tumbuh dari sisa-sisa kasih sayang yang dibagi seadanya, belajar diam saat dibandingkan, belajar kuat saat tak dipeluk siapa-siapa. Katanya aku harus mengerti, Mama sudah lelah mengurus kakak, Ayah terlalu sibuk bekerja, dan aku jangan banyak meminta. Jadi aku mengecilkan diri supaya tak merepotkan siapapun, menjadi anak yang tak banyak bicara, meski hati ini pelan-pelan hancur. Aku rela jadi bayangan asal masih dianggap keluarga. Aku rela terus mengalah meski tak pernah dipilih.
langit yang dingin, aku membuka mata sendiri dan tak ada ibu menggenggam tanganku, tak ada ayah menunggu aku sadar. Hanya suara mesin dan langkah orang-orang asing, lucunya yang hampir mati.